Halo teman-teman, selamat datang, selamat belajar lagi ya kita ya. Kali ini, pagi ini, selamat pagi teman-teman sekalian. Udah mulai masuk ya. Selamat pagi teman-teman sekalian. Ada sebuah istilah yang mengatakan bahwa bangsa yang kuat berasal dari masyarakat yang sehat. Masyarakat yang sehat berasal dari keluarga yang sehat, dan keluarga yang sehat berasal dari ibu yang sehat. Hari ini kita akan membahas tentang kebugaran atau kesehatan untuk wanita. Halo Mbak Funfan. Halo Mas Ade. Selamat pagi. Pagi-pagi. Iya, Pagi semuanya. ya teman-teman, kenalin ya. Ini ada Mbak Funfan. Kita akan Ya, ngobrol tentang fitness buat wanita ya. wanita. Nah, mungkin nanti Mbak Fen boleh memperkenalkan diri dulu dan kasih tahu IG IG address-nya ya, biar nanti teman-teman bisa cek-cek ya. Oke. Latar belakang awal kenapa sih kok tiba-tiba jadi senang fitness, dan meskipun jadi ibu rumah tangga juga, kalau orang lain mungkin ngurusinnya apa gitu, tapi kok masih malah malah ke fitness gitu Mbak. Jadi nanti dari situ kita akan bahas tentang em, fitness secara umum ya. Mungkin sebelumnya ya Ya, teman-teman sekalian, mungkin siap. yang saya mau sampaikan sebenarnya, kalau kita berbicara fitness, ada tempat fitness atau pusat kebugaran. Kalau kita lihat secara statistik itu hampir di seluruh dunia gitu. Ada satu asosiasi uh, tempat olahraga termasuk fitness ya di dunia, itu IRSA, itu membuat satu statistik yang mengatakan bahwa lebih dari 50%, lebih ya dari 50%, dan saya rasa mungkin di Indonesia Hmm, juga udah mulai kali ya, lebih daripada ya. 50% penghuni pusat kebugaran adalah wanita, karena wanita kesadaran akan hidup sehatnya lebih tinggi daripada pria. Hmm, Nah, oke. mungkin ya Indonesia juga mungkin mengarah ke sana. Mungkin langsung Mbak Hmm, Mbak Van silahkan. Iya. ya. Pagi semuanya. Perkenalkan. Nama nama saya Fen. Iya. IG saya Funfitlisis ya. Iya. Actually aku mulai mulai nge-gym sih eh, setelah melahirkan anak kedua sih sebenarnya. Oh, oke, Karena oke. karena perubahan badannya wow, dahsyat ya, meningkat sangat banyak. Jadi saya berpikir bahwa memang udah saatnya saya harus balik lagi ke kondisi semula atau even better gitu. Betul, Jadi betul. pada awal Sebelumnya umur beratnya berapa kalau boleh tahu? Dan tinggi badan 6, Mbak berapa? 60 ya, 60 tingginya 172 mungkin ya. Oh, iya, iya. Nah, tapi Sebenarnya setelah secara umum udah bagus ya. Udah, kalau orang iya, awam ah, udah bagus sekali tuh normal ke sih. situ, Mbak. Iya. Cuman Bagus sekali. after after hamil kan itu kenaikan 22 kilo tuh Mas Ade. Oke, Jadi oke, jadi oke. 80 something kan. Setelah melahirkan itu masih sisa 18 kilo. Jadi Hmm, jadi kan itu masih banyak banget gitu. Dan betul, memang betul. ya setelah melahirkan itu saya masih memberi ASI eksklusif setahun. Jadi setelah setahun baru mulai Hmm, nge-gym. Dan kebetulan Go hmm, Gym baru dibuka gitu di Puri, hmm. di PX. Oh, iya, Jadi saya iya, iya. karena dekat di rumah, jadi saya pikir ya udah saya langsung join aja gitu tanpa pikir panjang gitu. Memang udah harus dibenerin gitu kan. Hmm, Karena ya memang belum balik ke bentuk iya, semula, iya. boro-boro gitu, masih malah overweight banget gitu. Jadi ya along the way itu Betul, betul. kebetulan Mas Ade dulu ada bikin acara itu ya di pas kebetulan di gereja saya tuh. Jadi saya ada Oh, lihat iya. juga, saya juga datang gitu. Iya, jadi dari situ Iya, iya, mulai iya. lebih kayak lebih semangat gitu. Ya udah deh, kayaknya bisa lah gitu. Kayaknya bisa lah, cuman modal modal ya niat aja gitu. Ya udah latihan dari Iya, iya. situ. Oh, Semenjak iya, itu iya, ya iya. setelah ada perubahan kayaknya lebih malah lebih wah ternyata memang bisa ya gitu. Ternyata Hmm, 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 hmm. memang harus merubah pola pola makan dan harus olahraga yang rutin. Hmm. Saya berpikir
dari awal itu seperti itu gitu. Cuman ya memang Mm-mm. nggak berpikiran bahwa akan arahnya jadi ke sini gitu. Jadi cuman awalnya ya udah, pokoknya gue pengen balik aja bentuk semula lah, ibaratnya gitu kan, nggak usah Iya. muluk-muluk deh gitu. Iya, Nah, mungkin awalnya sih kalau dari situ. Mbak, ya mungkin Mbak bisa Jadi cerita malah sama, sekarang malah, mm, hmm, Mbak bisa cerita sama teman-teman, kira-kira kita langsung masuk ke teknis ya, langsung ya, kira-kira hmm, apa aja sih yang selama ini kita masuk ke misalnya nutrisi sebagai contoh ya, ya kira-kira apa aja yang hmm. menjadi perubahan dari Mbak yang makan sebelumnya dengan yang Mbak makan sekarang, dan kira-kira tantangannya apa sih? Kadang-kadang kan pria dan wanita tuh suka punya apa ya, mungkin secara hormonalnya berbeda, mungkin Mbak Beda ada ya. preference pilihan dalam hal makanan, Mbak mungkin bisa cerita. Kalau soal makanan sih saya kebetulan nggak terlalu picky orangnya. Jadi Hmm. saya tuh bisa yang ya orang bilang dulu ya udah makan dada ayam gitu. Kalau lu nge-gym pokoknya makan protein yang banyak gitu. Jadi pikiran saya oke, makan protein ya udah, gue makan protein dulu nih ceritanya. Jadi dari awal dari situ saya memang mulai dietnya itu memang ya benar-benar di-cut semua gitu. Yang which is Mm-mm. zero salt, zero sugar, nggak pakai oil gitu, nggak goreng apa segala, steam semua gitu. Dan utamakan memang protein dulu gitu, dada ayam, ikan, telur gitu ya. Baru makan Hmm. karbohidratnya sedikit gitu. Dari situ Hmm. saya lihat banyak sekali perubahan gitu, terutama di perut gitu kan. Kayak perutnya langsung kempes gitu. Jadi Tapi iya, jadi tenaganya dari mana? Kalau seandainya karbo nggak masuk, lemak nggak masuk gitu. Tapi tadi katanya banyaknya protein. ya, Tenaganya dapatnya dari mana? kalau saya sebelum awal nge-gym itu pasti saya cuma makan oats sih. Oats sama Oke, pisang berarti dari aja gitu. karbo. Ya, berarti Iya, karbonya dapat karbonya yang dari bisa dari buah, bisa dari oatmeal gitu ya oatmeal, iya ceritanya. nasi merah. Cuman awalnya Nasi dulu merah, saya oke. selalu ya mulainya dari oatmeal gitu. Atau enggak saya Hmm. minum protein shake aja saya udah langsung nge-gym gitu. Karena dulu Hmm. kan nge-gymnya pagi kan, saya pikir baru bangun gitu kan, ya udah gitu. Pokoknya udah makan seadanya aja. Yang penting tenaganya ada, ya udah saya langsung nge-gym gitu. Hmm. Gitu sih. Kalau Tapi ya memang menurut, hmm, perubahannya sangat drastis gitu, cepat sekali gitu. Karena kan saya kan iya, iya. diet juga langsung, juga WT langsung. Jadi saya tuh nggak kardio, nggak apa, pokoknya WT terus-terus WT aja. Paling seminggu Weight sekali training saya ya, lah, latihan ya beban. weight training. Paling saya Iya. lari gitu atau zumba, udah Mm-mm. gitu. Tapi Nah, lebih fokus ke anggapan Mbak training. terhadap weight training gitu ya, latihan beban. Nah, sedangkan wanita sendiri sebelumnya awalnya boro-boro ya, maksudnya mau tiap kali olahraga mungkin nyentuh besi aja itu takut gitu ya Iya, kadang-kadang ya. takut, Ya iya. berbeda lah mungkin ya sekarang ya. Kalau sekarang kan sejak ada sosial media kan kayaknya Iya, orang banyak lebih. terpapar ah, dengan itu, jadi kayaknya oh keren ya bisa ngangkat-ngangkat dan sebagainya. Tapi kalau dulu waktu mulai itu apa yang membuat Mbak untuk bilang bahwa oh iya saya mau latihan weight training? Karena edukasi, informasi, hmm, atau karena apa Mbak? hmm. Iya, ya itu tadi yang saya bilang kan, saya juga ngikutin yang itu yang di seminarnya Mas Adi di gereja itu. Ya kan ada juga maksudnya cerita sedikit gitu kan. Jadi saya juga Hmm. mulai mencari Cari tahu ya. pengetahuan gitu ya, cari Betul, knowledge betul. gitu. Hmm. Apa sih itu weight training itu apa? Kenapa itu bisa Hmm. bikin orang lebih cepat gain gain muscle dan lost fat gitu kan. Lose fatnya lebih Betul. lebih cepat. Dari situ Hmm. saya pikir ya udah, karena memang mau membentuk badan ya berarti harus partikular yang harus dirubah ya. Memang mau ngecilkan pinggang ya memang harus ya latihan banyak di pinggang, tangan ya memang harus banyak di tangan. Saya berpikir seperti itu, as simple as that gitu loh. Ternyata ya memang memang benar terbukti. Ya kalau dulu pas aku baru mulai nge-gym sih memang hampir dibilang cuma sendiri cewek kayaknya. Nggak ada siapa-siapa, jadi cowok semua gitu ya. Saya sih Hmm. sembari lihat aja PT, oh gitu ya, latihannya oh gitu ya, Iya, gitu. Main iya. alat ini tuh begini ya, sambil browsing-browsing kan banyak sekali informasi sekarang yang bisa kita dapatkan ya, dari sosmed, dari Google aja kita juga bisa tahu latihan shoulder Hmm. apa sih gitu. Udah langsung jebret keluar gitu kan. Ya dari Betul. awalnya iya saya sih belajar Hmm. belajar sendiri gitu Nah, dari kalau awal. dari pengalaman Mbak,
seperti misalnya selama ini kan orang beranggapan bahwa kalau cewek, oh latihan beban, oh nanti badannya bisa jadi lebih keker, jadi ini apa. Nah itu gimana tuh Mbak? Kalau take-nya Mbak terhadap mitos-mitos seputar latihan beban bagi wanita. Mbak Ya nggak kalau merasa begitu atau tidak gitu pertanyaan saya. ya kalau otomatis, maksudnya kalau misalkan berlatih beban ya pasti otomatis ya otot pasti bertumbuh kan, nggak Mm-mm. mungkin, maksudnya kita melatih otot gitu, ya nggak mungkin Mm-mm. ototnya uh, Enggak, bukan. nggak. Maksud saya, pertanyaan saya adalah otot memang dilatih, pasti dia akan mengencang. Ini pertanyaan saya. Badan Mbak jadi lebih jelek dan menakutkan? Atau justru malah lebih langsing dan kencang? Itu pertanyaan saya. Ya malah lebih bagus dari sebelumnya sih kalau menurut saya, Ya. penilaian saya. Tapi kan Mm-mm. juga ada yang mungkin kontra juga ya. Kayaknya terlalu berotot deh, atau kayaknya terlalu, ya gitu deh, gitu terlalu gede atau apa gitu. Ya saya Mm-mm. sih berpikiran ya latihan Sekarang beratnya berapa? selama Kalau boleh tahu. Sekarang enam beratnya berapa? lima 65 Oke. Dengan tinggi 72 lah ya, 172. 72-an. Berat terberat itu dulu adalah beratnya kurang lebih berapa? 80 gitu ya. Waktu Iya, karena habis kan itu kan itu ya. ya pasca melahirkan ya. Habis melahirkan. Mm-mm. Jadi dalam arti kalau dalam case-nya Mbak berarti jumlah otot meningkat, tapi kadar lemak Kadar menurun lemak gitu. menurun, iya. Kalau dari size baju gimana? Mengecil malah. Oh, Iya, ya, malah mengecil, ya, iya. baik. Jadi sekali lagi ya mungkin Ah, kita ngobrol juga kan ya sama teman-teman di iya. IG Live. Jadi sekali lagi memang kalau kita berbicara itu kan selalu yang jadi topik pembicaraan itu kalau wanita itu selalu bilang bahwa oh kalau saya latihan nanti berotot, nanti jelek dan sebagainya gitu ya. Saya rasa Mm. kembali lagi sebenarnya sama aja kayak kita bilang kalau kenapa saya mau mencari penghasilan gitu, oh jangan nanti cari penghasilan ntar malah yang ada cari uang malah nanti kecelakaan di jalan, nanti ini nanti itu gitu ya. Semua juga kita bisa lihat dari berbagai sisi ya, tapi yang lebih utama sebenarnya kalau teman-teman tahu adalah bahwa tubuh kita memiliki yang namanya komposisi. Nah, komposisi atau membayangkan tubuh kita itu adalah sebuah perusahaan dimiliki oleh 5 pemegang saham. Nah ya kalau teman-teman tahu, pemegang sahamnya siapa aja, mau pria, wanita, tua, muda, semuanya sama. Sama. Yang satu pemegang sahamnya yang paling gede itu adalah air, yang harus diseimbangkan. Ya. Yang kedua adalah organ tubuh kita, yang harus disehatkan, dijaga ya. Nah, lalu yang ketiga, kalau teman-teman tahu itu adalah tulang. Nah tulang itu hanya akan kuat kalau dia dirangsang kekuatannya oleh otot. Gitu. Iya. Nah, kalau otot dikencangkan, maka tulang terangsang. Karena ototnya terutama ini otot rangka ya. Kalau kita ngomongin otot jantung, masuknya berarti ke organ tadi ya. Dan yang terakhir, yaitu adalah lemak. Nah, dari 4 ini, kalau kita lihat tadi, air diseimbangkan, organ tubuh disehatkan, tulang dikuatkan, otot dikencangkan, dan lemak diturunkan gitu ya. Nah, tapi kita berbicara lemak diturunkan dalam arti kalau kadar lemak di dalam tubuh kita, bukan berarti lemak yang kita konsumsikan. Nah, ini dua hal yang berbeda. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini waktu tadi Mbak Fen melakukan sebelum melakukan aktivitas itu, Mbak Fen sebenarnya komposisi tubuhnya sama juga dan Sama, beratnya ya, bahkan betul. lebih ringan gitu ya. Sekarang beratnya lebih berat. lebih berat, Lebih berat, tapi terjadi kenaikan di elemen asal si otot ya. ototnya. Lemaknya lebih rendah, yang terjadi malah bajunya tadi size-nya malah turun ya Mbak ya. Iya, iya Biasanya betul. malah itu. Jadi disinilah teman-teman sekalian yang teman-teman bisa lihat bahwa tujuan daripada kita melakukan aktivitas olahraga itu bukan semata-mata untuk menaikkan atau menurunkan berat badan gitu ya, tapi kita tetap memegang prinsip keselak saya memegang prinsip 5 komposisi tubuh tersebut. Nah, jadi komposisi itulah nanti yang kita rapikan teman-teman sekalian. Makanya kenapa istilahnya orang bilang dengan merubah komposisi tubuh kita ke tahap yang lebih baik, nah pada saat itulah makanya kita akan
bisa mendapatkan yang namanya progres tersebut. Nah, cuma kadang-kadang orang selalu beranggapan progres itu indikatornya atau parameternya selalu adalah di berat badan Berat badan, gitu. betul, iya. Jadi tiap kali, oh ya saya turun berat Iya, iya. badannya, oh saya turun berat Apalagi badan. cewek ya, Nah, Mas ya. iya apalagi cewek, oh yang penting Seneng banget pokoknya nimbang badan gitu. iya. Nah, tapi coba kalau teman-teman lihatnya, bayangkan ya misalnya nih, ini kita bayangkan nih 5 ini. Kalau seandainya kita jarang minum, berat badannya turun nggak? Turun pasti. Iya. Kalau kita misalnya nih organ tubuhnya kita, anggap aja kakinya kita potong ya satu ya gitu ya, Mm-mm. diamputasi gitu, pasti beratnya turun juga ya Turun, gitu. ya betul. Kalau organ tubuhnya sakit atau kenapa dan harus memecah dirinya, pasti berat badannya juga turun juga. Turun. Kalau seandainya misalnya tulangnya keropos, kira-kira berat badannya turun nggak? Mm. Turun juga gitu ya. Nah, begitupun juga kalau ototnya turun juga gitu. Nah, sebenarnya yang kita berharap dari semua yang mau turun yang mana teman-teman sekalian? Yang mau turun adalah yang sebelah sini. Fatnya. Iya. Nah, tapi kecenderungan yang terjadi daripada orang yang lemaknya tinggi dalam tubuhnya, itu kontribusinya kebanyakan datangnya bukan dari lemak, tapi kebanyakannya datangnya dari mana teman-teman sekalian? Kebanyakan datangnya adalah dari karbohidrat. Gitu. Nah, Makanan sekarang ya, menjadi Mas ya. betul dari Makanan makanan. ya. Nah, kalau makanan itu kita lihat di sini ada namanya makronutrisi. Teman-teman lihat ada 3. Ya. Satu, kalau mikronutrisi ada vitamin dan mineral ya, teman-teman paham ya. Sekarang kita bicara yang makronutrisi Makro. aja, yang mengandung kalori ya. Ada karbohidrat, ada protein, Protein. ada lemak gitu ya. Nah, kalau karbohidrat pada fungsinya sebenarnya gula ceritanya memberikan kita tenaga gitu. Terlepas daripada bukan satu-satunya sumber tenaga loh teman-teman, paham ya? Yes. Itu satu. Nah, ini ada karbohidrat, lalu ada protein, dan ada lemak. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini, kecenderungannya masyarakat di Indonesia kira-kira kalau makan, termasuk juga wanita, kalau makan paling banyak yang mana coba? Nah, ini 2 nih. Iya. Jadi karbohidrat digabung dengan lemak. Makanya Lemak. kenapa nasi goreng, mie goreng, mie ayam, mie instan, apalagi apa namanya, Diminati ya. kue tiaw, bakmi ya, Hmm. kue-kuean gitu ya, tepung dan turunannya gitu. Boleh gak sih sebenarnya makan-makan itu semua? Sebenarnya nggak ada masalah. Kita boleh menikmati makanan itu ya. Hmm. Cuma Hmm. kita dalam hal belajar kita paham bahwa ada karbohidrat sama lemak dijadikan satu, sedangkan mereka adalah kalau bisa dibilang adalah sumber tenaga kita. Nah, sedangkan Yes. kebutuhan tenaga kita per hari itu Hmm. sebenarnya kan tidak setinggi itu gitu. Nah, Ya, makanya betul. akhirnya semuanya disimpan di dalam sel lemak. Hmm. Nah, Malah hal jadi gendut ya, Mas ya. Maksudnya jadi iya, malah ya memicu ini ya. betul. Berat Nah, badan meningkat malah ya. ketika berat badan meningkat, kalau ada cewek bilang, "Oh, saya badannya seksi." Pada dasarnya semua wanita badannya seksi. Fiksi Cuma ya. yang satu karena lemaknya rendah jadi terlihat seksinya. Hmm. Yang satu karena lemaknya tinggi jadi tidak terlihat seksinya. Gitu ya, paham ya? Mungkin kalau Ya, kalau ya. cowok juga sama bilang, semua cowok punya six pack. Cuma Hmm. ada yang kelihatan, ada yang nggak Ada kelihatan yang enggak gitu kan. ya, betul. Ya, jadi bukannya six pack-nya yang tidak ada, tapi siapa yang menutupinya gitu. Hmm. Nah, yang menutupinya itu adalah karena memang kelebihan dari apa yang kita makan, teman-teman sekalian. Kita Nah, jadi makan, paham ya, betul teman-teman. ya. Betul. Nah, jadi Hmm. kebanyakan wanita kadang-kadang dia nggak pay attention terhadap apa yang dia makan. Yes, Dan yes. terakhirnya ketika dia mau turun berat badan, akhirnya dia bilang, ya udah nggak usah makan aja sama sekali. Gitu. Apalagi Mm-mm. biasanya cewek suka kayak, oh gue mau PMS nih, makannya harus banyak nih. Nafsunya makan bertambah gitu. Saya Iya, kadang iya, iya. berpikir juga bingung ya kenapa bisa Iya, begitu iya. gitu loh. Iya, Padahal iya, kan iya. sebenarnya ya nggak terlalu ada hubungannya sih ya kalau kalau saya pribadi gitu loh. Iya, iya, Ya, iya, jadi iya. banyak dijadikan alasan untuk Betul. boleh makan sembarangan gitu. Iya, Padahal ya iya. which is not like that kan ya. Betul, betul. Jadi Heeh. memang sekali lagi teman-teman sekalian yang dibutuhkan itu sebenarnya adalah lebih kepada satu pemahaman kita tentang jadi kalau istilahnya pemahaman itu adalah fondasi daripada sebuah kepatuhan, ibaratnya kalau dalam case-nya Mbak Fen aja ya, waktu pertama kali latihan pas ngelihat kok pakai baju kok jadi lebih enak gitu ya, kan itu kan sering ya orang Yes, ya, yes. terutama Nah, wanita ya, pakai baju kok jadi lebih bagus ini apa, jadi oh, semangatnya jadi lebih tinggi. iya betul. Di sisi lain juga mungkin secara perasaan gimana tuh Mbak? Kayak contohnya misalnya kayak
yang tadinya kan jarang olahraga pasti cepat lemas gitu apa. Sekarang rajin Hmm. olahraga jadi lebih Iya, energik gitu iya ya. lebih Ya, energik ya, malah betul ya. lebih lebih produktif ya kayaknya ya, maksudnya Iya, lebih iya. bisa melakukan banyak hal gitu. Iya, Dalam betul. hal pikiran juga kan lebih lebih ini ya, lebih positif gitu. Betul, betul. Nah, jadi Mm-mm. dari situ sebenarnya makanya teman-teman bisa lihat mulut kita adalah sumber kesehatan dan sumber kesakitan ya. Jadi kalau kita berbicara satu dari aktivitas gerak tadi, kedua adalah dari faktor makanan tadi. Nah, jadi gimana dong yang harus kita lakukan? Sebenarnya semuanya tetap kita bisa konsumsikan, makanya kenapa ada orang bilang diet seimbang ini apa. Tapi belakangan berbagai siasat pendekatan diet dilakukan. Nah, salah satunya adalah dengan cara, nah tadi kalau Mbak Fen yang lakukan nih, kalau teman-teman tadi ini ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ya tadi Mbak Fen lakuinnya gini kan, berarti lemaknya Hmm. direndahin kan, Iya. lemaknya rendahin kan, nah, lemaknya rendah, berarti karbohidratnya sedang berarti ya, gitu ya, Hmm. lemaknya rendah, karbohidratnya sedang. Nah ini berarti yang di tengah-tengah ini adalah si proteinnya juga sedang cukup. Nah jadi karbohidrat sedang, proteinnya sedang, lemaknya rendah sekali. Itu sebenarnya basic dasar sih sebenarnya kalau Hmm. teman-teman Hmm. tahu. Cuma Hmm. memang di situ memang butuh satu satu kayak willpower yang Tantangan besar terbesar ya, gitu ya tantangan besar ya. terbesar ya Mas Nah, ya. karena tantangannya seperti ini tuh adalah kalau teman-teman tahu adalah kita eh, bingung tenaganya kita dapatnya dari mana Dari gitu. mana? Iya, iya, iya. Betul. Ya, Betul. karena semuanya rendah. Hmm. Makannya karbonya juga rendah, Rendah. akhirnya makannya protein aja gitu. Nah, sedangkan lemaknya sama sekali kadang-kadang suka nggak ada gitu. Yang tadinya Hmm. makan Hmm. goreng-gorengan dari mentega, dari Yes. margarin, dari minyak Hmm. goreng, dari apa semuanya nggak ada gitu. Hmm. Nah, jadi bisa bayangkan makanya badannya lemes ini apa. Nah, ketika terjadi dropnya gula darah, makanya kenapa akhirnya berpengaruh kepada secara emosional apa gitu. Apalagi Hmm. wanita kalau kadar lemaknya nanti makin turun, nanti berpengaruh ke secara hormonal dan sebagainya. Nah, oleh sebab itulah makanya kenapa teman-teman kita mesti cerdas aja untuk siasat gitu. Nah, siasatnya adalah Ya. banyak berbagai cara gitu. Nah, siasat yang berbagai cara itulah yang saya rasa sekarang akhirnya begitu banyak pendekatan-pendekatan diet yang gimana caranya mengkombinasikan antara wanita mau langsing, mau punya badan bagus, tapi di sisi lain juga wanita juga kan kepengen juga sehat dan energik gitu ya. Kan nggak Yes, yes. mungkin yang paling sering Hmm. terjadi kan kalau kayak Mbak kan sering waktu dulu pertama kali diet ini apa kok, wah kok mukanya jadi tambah tambah ini gitu kan ya, malah malah dibilang takut sakit atau apa Nah, gitu kan, hmm. karena disangka mukanya kayak ngedrop turun gitu ya. Cuma kalau wanita enak ya tinggal pakai make up aja jadi Makeup ya. kalau pria kalau pria kayak Ricky jadi disangkain narkoba. Sakit ya narkoba ya. Ya kenapa kamu Dugem terus mukanya ya. ya mukanya kayak gitu, tapi giliran buka baju badannya bagus gitu ya. Iya, Karena betul, memang betul. banyak lemak memang banyak di muka. Cuma kebalikannya wanita ya, karena wanita kan senang foto ya, kadang-kadang senang bikin video atau apa. Sebenarnya kalau boleh jujur, wanita kalau dia cabi sama dia misalnya dia lebih tirus, Tirus, pasti lebih bagus tirus kan? tirus Bener nggak? ya. Iya kan ya, kalau Betul, wanita ya. betul. Nah, cuma kalau pria kelihatannya kalau semakin tirus Jadi semakin kelihatan nggak punya uang gitu. tidak terawat gitu ya. Tidak terawat gitu ya. Jadi serba Mas, salah nih kita ya ini kalau itu. ada yang nanya ya, susu Iya, almond lebih baik daripada susu sapi ya untuk kesehatan. susu apa, Mbak? Ya, Hah? almond Oh, sama oke susu oke. sapi. Oh iya, sebenarnya kalau Ya. teman-teman berbicara protein, kadang-kadang protein itu kita bisa variasikan gitu ya. Sebenarnya Hmm. semua makanan yang namanya tadi protein, karbohidrat dan lemak, itu sebenarnya kita bisa memakai istilah bisa divariasi, bisa Ya, dikombinasi, padu mau padan ya Mas dirotasi. ya. Iya, padu padan, tepat Padu padan sekali. betul. Ya. Jadi kita tidak boleh memiliki sebuah satu yang namanya mental kambing hitam gitu. Maksudnya apa mentalitas kambing hitam tuh maksudnya gini. Oh, Mbak Van badannya bagus ya karena apa? Oh, ternyata susu almond. Oh, ya, terus Ya. jawabannya Dia susu nggak makan almond. Jadi nasi gitu. nggak, Dia ya nggak dia pernah nggak ini. makan Oh, yang enak ya, gitu. ya dia nggak pernah makan Kasihan yang banget. enak Iya. ya. Nah, jadi bisa bayangkan teman-teman seolah-olah jawabannya satu gitu. Hmm. Jawaban nggak pernah satu gitu ya. Jadi Hmm. maksudnya daripada mentalitas kambing hitam tuh itu. Jadi jawaban pasti Ya. nggak pernah satu ya. Hmm. Lalu tadi juga sama misalnya.
protein yang paling bagus apa sih? Nah, dari Apa? Ya. sebenarnya bukan jawabannya, tapi justru pertanyaan yang salah gitu. Justru kita Sebenarnya pertanyaannya adalah banyak bukan yang sumbernya ya paling Mas ya. bagus apa. Sumbernya Betul, justru banyak betul. yang harus Karena kita mix and sumber-sumber, match. Ya, harus betul. kita Mungkin kalau kita teman-teman rubah. mau paham, sama aja. Iya, sama aja kayak teman-teman nanya gini, emang vitamin yang paling bagus vitamin apa sih? Udah deh itu Apa? aja kan gitu ya. Ah, Sedangkan vitamin bingung dari deh. A sampai Z gitu Z ya. gitu Paham ya, kan? bingung nih. Paham ya teman-teman ya? Iya, betul Ya dari betul. A sampai Z. Nah, bisa bayangkan berarti kan ya. Mineral yang paling bagus apa? Karena semuanya banyak sekali. Nah, jadi saya rasa teman-teman tidak perlu harus memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, tapi cukup dengan mengkombinasikan aja gitu Yes. ya. Nah, kalau dalam hal makanan memang nanti kita main strategi. Nah, salah satunya misalnya kayak orang tadi tanya, kenapa tadi Mbak Fen memilihnya misalnya oatmeal? Lalu kenapa Ya. tadi nasi merah? Kenapa tadi ubi? Nah, yuk kita belajar yuk sama-sama teman-teman. Nah, kalau membayangkan ubi itu kan bahasa Inggrisnya sweet potato. Nah, kalau Sweet potato potatoes, sendiri ya. kan kentang. Kentang. Iya, apa bedanya kentang sama ubi? Dia sama nih sebenarnya, sama-sama keluarganya si Keluarganya potato ya. sama ya, ya, Iya, potato ya. potato. Ya, keluarganya keluarga potato sama. Nah, tapi padahal dia manis loh, ini loh manis loh ya. Yang satu padahal udah nggak manis. Mestinya harusnya ini lebih sehat dong. Lebih Karena sehat. kan ini kan, ya lebih sehat dong. Karena kan ini Iya, kan nggak manis nggak gitu. Nah, manis. dalam asosiasi kita manis itu berarti nggak sehat gitu, Nggak sehat. seolah-olah gitu. Nah, teman-teman sekali lagi bukan masalah manis atau tidak manisnya, tapi yang kita lihat di sini adalah peran daripada seratnya itu sendiri kalau teman-teman lihat. Nah, kalau Betul. ubi dipotong sama kentang dipotong, Kentang kira-kira dipotong. lebih susah mana motongnya, teman-teman? Lebih susah Ubi mana ya. kira-kira? Ya, lebih susah ubi. Nah, Ubi ketika udah lebih pasti. susah ubi berarti seratnya ubi lebih tinggi. Lebih tinggi Nah, ya, Mas. kalau seratnya ubi lebih tinggi, berarti, nah ada kalau teman-teman tahu dalam hal nutrisi itu ada yang namanya, kalau istilahnya itu kayak indikator kecepatan gula masuk ke dalam darah atau kecepatan si pankreas merilis insulinnya berapa banyak, tergantung daripada semakin serat semakin banyak, berarti lajunya semakin lambat, berarti nanti rilis insulinnya semakin lebih sedikit. Tapi kebalikannya ya. Kalau seandainya lajunya lebih cepat, rilisnya lebih banyak insulinnya, nah otomatis potensi disimpan di dalam sel lemaknya menjadi lebih tinggi. Nah, jadi ternyata kentang indeks glikemiknya sama-sama nasi putih. Jadi dia jauh lebih cepat. Nah, sedangkan si ubi jauh lebih rendah indeks glikemiknya. Kenapa buah-buahan dan sayur-sayuran indeks glikemiknya rendah, teman-teman? Jawabannya adalah apa? Karena buah-buahan ada seratnya gitu. Nah, tapi manisnya alami nggak, teman-teman? Manisnya alami. Nah, itu bagusnya di situ gitu. Nah, segala sesuatu yang alami sebenarnya nggak ada masalah. Bahkan ibaratnya garam juga kan, kalau garam laut gitu kan alami gitu kan ya. Sebenarnya nggak ada masalah. Bagus, nah, kita bagus juga gitu. Cuma memang sekali lagi teman-teman sekalian, kita nggak bisa lompat ke dalam satu konklusi untuk bilang bahwa oh ini bagus ya, ini nggak bagus. Nah, itu tadi saya bilang sekali lagi, mentalitas kambing hitam gitu. Jadi bayangin aja ibaratnya, oh kalau seandainya Mbak Fen badannya berarti bagus, berarti udah nggak pernah lagi ya makan es krim, makan bakmi gitu, makan kue teh udah nggak pernah lagi ya. Iya kan, paling sering. Iya, jawabannya adalah justru kita malah bisa menikmati makanan itu. Nah, kita memakai logikanya apa, teman-teman? Logikanya gampang aja. Kalau kita datang ke mall, kita lihat orang yang belanjanya paling banyak, orang yang uangnya, tabungannya paling banyak, apa yang tabungannya paling dikit? Paham kan gitu ya? Nah, berarti biasanya orang yang tabungannya paling banyak, yang biasanya dia belanja bajunya bisa lebih mahal karena spendingnya lebih tinggi karena lebih banyak uangnya. Nah, uniknya dalam kecerdasan kita dalam keuangan itu kadang-kadang berbanding terbalik dengan kecerdasan kita akan kesehatan. Nah, kalau di dalam dunia kesehatan lucu. Justru orang yang savingnya paling banyak, nabungnya paling banyak dengan dia olahraga, ya dia pengaturan pola makan. Waktu dia pergi ke mall, dia makan gitu ya, atau ke restoran dia makan, yang ada dia makannya malah sedikit, makannya malah yang ini gitu ya. Tapi yang nggak pernah nabung, nggak pernah apa, malah belanjanya yang lebih
Yes. Banyak gitu. Nah, membayangkan kalau teman-teman belanjanya banyak, akhirnya pakai kredit card kan nggak bisa bayar kan ya, kan Ya, utangnya gitu. Nah, sama juga dalam hal sama-sama kita. badan ya. Betul. Jadi ketika kita makannya kebanyakan, tapi habis itu kita nggak bisa bayar Nggak karena bisa, nggak dibayar dengan olahraga, ya nggak dibayar nggak dengan ini, dibuang ya, akhirnya semuanya. Iya, jadi surplus ya. utangnya kalau ya kalau kayak saya utangnya di bank gitu, kalau teman-teman utangnya di perut gitu ya, jadi di perut jadinya. Jadi akhirnya, ya Iya, jadi iya. akhirnya makanya kenapa terjadi kegemukan itu gitu. Dan kegemukan kalau teman-teman tahu, paham ya, itu kalau kita berbicara kesakitan itu bisa jadi bukan cuma karena gemuknya juga, tapi juga karena hal-hal yang kita konsumsikan yang kadang-kadang apa aja masuk ke dalam mulut kita. Teman-teman bisa bayangin ya, Ya, dari betul, betul. makanan saja, ya, dari makanan saja kita bisa bikin badan kita sakit. Nah, bayangin apalagi teman-teman memasukkan lebih dari makanan, yaitu adalah apa? Kadang masukin rokok, kadang masukin alkohol yang berlebihan, kadang masukin Alkohol. obat-obatan gitu ya. Iya, nah jadi membayangkan ibaratnya tubuh itu ibaratnya dengan makanan aja yang kita tidak memilih. Kalau ada istilahnya 4 aspek daripada makanan. Yuk kita belajar ya sama-sama ya. 4 aspeknya ya Mbak Fen ya. Ya, Satu adalah ya. sumber, betul ya. Yang kedua adalah penyajian. Yang Penyajian. ketiga, iya betul. Yang ketiga adalah frekuensi dan yang keempat adalah jumlah. Nah, kalau jumlah ini kan dosis ya, teman-teman pasti tahu semua kalau ditanya. Iya nih, saya mau lagi diet, kenapa? Jadi saya makannya dikit. Nah, ini berarti kalau makannya dikit berarti ngomongnya jumlah kan gitu ya. Jumlah, yes. Iya. Nah, Jumlah. tapi yang teman-teman tidak sadari adalah apa teman-teman? Ini semua, ini tuh saling berkaitan. Contoh misalnya, kalau seandainya kita makannya sumbernya tadi misalnya Mbak Fen, sumbernya tadi kan berarti kan ubi atau misalnya oatmeal gitu ya. Nah, ketika ubi oatmeal, misalnya ubi sama kentang, sebenarnya kalorinya sama, teman-teman. Ini sama ini ternyata apa? Kita pilih ubi atau pilih kentang, di sininya tetap sama kalorinya. Sama. Sama, tapi uniknya yang berbeda apanya? Yang berbeda itu indeks glycemicsnya, kecepatan. Jadi respon tubuh terhadap ubi sama respon tubuh terhadap kentang berbeda. Kentang. Respon tubuh terhadap gula merah sama gula putih berbeda. Nah, Putih. paham ya teman-teman di sini ya. Nah, ini jadi sebenarnya nggak semata-mata kita berfokus ke sini aja. Nah, contoh paling gampang juga kalau kita ngomongin ini, sama-sama ayam di sini. Tapi yang satu bedanya apa? Satu dadanya tadi kan ya. Yes, Nah, betul. yang satu sayapnya atau pahanya atau kulitnya. Pahanya. Nah, ketika beda jenis, ternyata beda Bicara kalori juga. yes. Kalorinya juga beda. Paham ya teman-teman ya di sini. Bukan berarti, oh jadi berarti kalorinya kebanyakan berarti jelek ya. Belum tentu, belum tentu. Kenapa? Karena kalau teman-teman melakukan aktivitas misalnya pendekatan dietnya teman-teman adalah ketogenic diet, teman-teman berani makan paha ayam, berani makan sayap ayam. Tapi berarti kan kalau, balik lagi kayak tadi, kalau seandainya lemaknya tinggi, apa coba kalau lemaknya tinggi? Berarti karbonya harus rendah. Kalau karbonya tinggi, berarti lemaknya yang harus rendah. Paham ya teman-teman ya? Jadi sekali lagi banyak hal kalau kita berbicara dalam diet itu sebenarnya lebih kepada kayak pengaturan keuangan gitu ya. Nah mungkin Mbak Fen biar bisa cerita aja deh kira-kira makanannya apa-apa aja sih biasa misalnya yang dilakukan pendekatannya Mbak Fen apakah pernah melakukan yang namanya mungkin intermittent fasting atau oh saya sih balance diet aja. Oh kira-kira sumber karbohidratnya, proteinnya, lemaknya dari apa-apa mungkin Mbak bisa cerita biar teman-teman yang lain bisa ini ya. Tadi saya paling tidak hanya memberikan gambaran secara fondasi aja ya. Kalau makan sih ya berarti tetap. tadi kalau saya lihat tadi karbonya udah ya. Tadi ya Mbak banyak dari oatmeal, dari nasi merah ya, dari ubi ya sama saya. Ya, biji-bijian deh ya. Oh, oke. Kacang-kacangan gitu. Kalau sayur apa Mbak pilihannya? Saya brokoli, wortel, sayur hijau aja sih. Ya, penyajiannya diapain ya itu biasanya? Karena kan kalau sayur wanita kan senang masak gitu. Kalau Mbak masak sendiri ya? Juga. Iya. Kalau saya sih sayur sih saya biasa cuma di steam aja sih.
karena kan lebih fresh juga kan, Oh, oke. nggak terlalu lama dimasaknya gitu. Supaya vitaminnya juga Oke, kan oke. nggak banyak terbuang juga. Kalau untuk daging sih, ya paling normal sih ya ayam aja sih. Paling saya Oh, grill aja, saya suka di grill, ya kasih bumbu-bumbu sedikit. oke. Bumbunya Udah, apa itu? Bumbunya apa, Mbak? bawang putih, jahe, Mm-mm, mm-mm, paling mm-mm. pakai lemon gitu, sama Oh, oke. herbs saja yang biasa kita bisa beli di Oke. supermarket gitu ya. Itu kan banyak sekali Oh, tuh. oke. Jadi Oke. nggak totally, nggak ada rasa gitu, enggak sih. Saya Iya, malah iya. kadang saya bumbuin gitu supaya kan lebih appetite-nya lebih oke ya gitu, nggak harus Mm-mm, uh, mm. dada polos atau apa, enggak sih. Cuman ya Oke. saya mengurangi, memang nggak digoreng, penyajiannya tidak digoreng, tidak uh, berlebihan, Kalau garam sumber yang lemaknya tapi berlebihan gitu, dapatnya enggak. dari mana? Kalau Mbak, sumber lemaknya Aku dapatnya dari paling mana? salmon gitu ya, salmon, Dari ikan, salmon, dan dari ya paling kacang-kacangan saya dapat juga. ya ya Kayak walnut, almond almond gitu. juga, ya Oh, oke, almond. oke. Mm. Iya, alpukat biasanya kalau Oh, oke, oke. lagi Iya. musim, lagi ada gitu. Paling ya Mm-mm, saya mm. kalau misalkan kurang gitu ya saya biasanya konsumsi omega 3 gitu sih. Oh, oke, Kayak oke. iya dari suplemen Supplementasinya ya, ya. heeh. Oke, oke, Cuman bagus. gitu aja sih, nggak yang nggak ribet sebenarnya gitu. Iya, Kan iya, kadang kan iya. orang berpikiran Hanya tuh, aduh butuh makan biasa sehat tuh aja ya. ribet gitu kan. Mm-mm, Padahal mm-mm, mm. malah simpel gitu, nggak perlu penyajian yang aneh-aneh gitu kan, nggak Betul, butuh waktu lama juga malah. Kalau goreng kan harus betul. goreng lama ini kan enggak gitu, cuma di grill Iya, aja udah enak gitu, udah just nice iya, gitu. iya. Kalau anak-anak sendiri gimana kalau Mbak? Anak-anak ikut sama mamahnya juga makannya gitu atau gimana mereka? Beda makanya makanya beda. Hmm, iya. Cuman ya Karena tetap tadi yang ya, saya sebutkan dari awal sebenarnya kan ada satu pengaruh sebenarnya ketika ibunya itu punya pola hidup yang sehat gitu. Biasanya kadang-kadang anak-anak jadi kadang-kadang suka suka ikutan ya kayak gitu ya. ada Mas Dad, ada Pak Jansen Mm, ya, thank you ya mm, Pak mm, Jansen. mm. Sukses selalu fit. Iya, iya. Iya, Paling heeh, sih memang basic banget sih makannya, nggak terlalu yang jelimet gitu. Jadi memang betul, ya mau mau makan sehat tuh sebenarnya ya very simple banget. Justru yang basic banget itu yang sehat justru ya. Menurut betul. saya ya Iya, nggak diproses aneh-aneh gitu loh. betul, betul. Heeh, Jadi dari heeh. 4 elemen tadi, kalau teman-teman lihat, satu adalah kalau tadi kita mengutip dari apa yang dilakukan Mbak Fen, satu adalah dari pemilihan sumbernya, dia milih sumbernya memang yang Yes. biasanya yang lean gitu ya, yang natural juga. Kedua adalah penyajian, penyajian tadi banyaknya yang, To say oh hi ya, tuh, say halo, hi tuh, halo. hai Om Ade gitu. Iya, Iya. penyajiannya berarti tadi kukus, rebus, pepes, panggang Kukus, ya iya, teman-teman banyak ya. panggang, ya betul. Iya, dan yang ketiga itu adalah frekuensi. Nah kalau frekuensi, nah kalau kita kan sekarang ini yang populer ya intermittent fasting diet Yes, ya. yes, Ini apa? iya. Berarti dia membuat satu konsep ada yang namanya fasting window, ada yang namanya eating window dan Eating sebagainya. window, Atau ya. ada ya atau ada orang yang membagi pola makan dengan misalnya oh makan pagi, makan siang, makan malam gitu gitu. Atau saya makan siang, sore dan malam saja, paginya enggak. Nah, ini kita berbicara soal frekuensi kan ya. Hmm, hmm. Dan yang terakhir itu adalah baru tadi berbicara soal Jumlahnya yang ya Mas namanya ya, kalori jumlahnya. ya atau Ya. jumlahnya. Hmm. Nah, saya mau tanya kalau dari segi frekuensi, kalau Mbak gimana? Saya sih so far masih suka menjalani intermittent fasting ya, Oh, masih oke, masih oke. suka gitu. Oh, oke, oke. Jadi Berarti terakhir makan misalnya jam 9 malam gitu ya. Biasa terakhir mm, makan jam berapa? saya biasa sih jam 8 lah ya, the Oh, latest ya. jam 8. Oke, berarti baru meal pertama yang Mbak makan berarti jam berapa? Hmm. Hah? Kedengeran ya? Oke. Sorry Koneksinya, Mbak. iya. Kedengeran Mbak? Iya ya, ya. Udah. Ya, oke. Diulang lagi gimana Mbak? Saya sih biasa paling telat itu jam 8. Saya udah close, udah nggak makan lagi. Jadi makan besarnya itu di jam Mm-mm. 5, jam Oke, 6 lah ya, berarti jam baru 6. makan lagi Baru makan lagi besok jam paginya 6. itu
Saya jam 8 terakhir Mm. makan, ya 16 jam, ya jam 11-an lah ya. Jam 11 Oh, 12 baru gitu. makan siang ya. Baru Oke. saya makan lagi gitu. Oke, oke. Itu jadi satu hal Mm-mm. yang sederhana ya teman-temannya kalau dilihat ya strateginya. Makanya Mbak Fen langsing ini apa? Salah satunya dengan cara emang yang paling mudah sih memang ya. Dengan Ya. cara seperti itu ya. Memberikan kesempatan kepada tubuh kita paling tidak punya porsi 50-60% daripada hari itu. Kita Mm-mm. tidak pakai untuk terlalu banyak makan ya. Yes. Karena kebanyakan orang Betul. ya kadang-kadang makannya ini. Tapi di sisi lain bagusnya dari Mbak Fen adalah udah atur makannya tapi juga mengcombine itu gitu. Sebenarnya Mbak di Mm. sini mungkin yang menjadi tantangan juga kalau saya rasa. Makanya kenapa Ya. kombinasi intermittent fasting diet kalau sama Atkins diet sebenarnya agak unik gitu ya. Karena emang benar-benar Mm. perlu semangatnya yang tinggi. Tapi kalau kombinasi intermittent fasting dengan ketogenic diet itu sebenarnya lebih cocok gitu. Kenapa alasannya? Karena lebih kepada kayak dia berharap dengan tidak terjadi karena kan lemak itu tidak terjadi Mm. tidak berlangsung. Pembakaran lemak tidak akan berlangsung kalau seandainya masih terjadi kehadiran insulin kan gitu kan. Ya, Nah, ya, cuma ya. perbedaannya mungkin Mbak Van dan kita semua juga kayak saya, mungkin teman-teman anak-anak fitness gitu ya, kita akan rajin melakukan aktivitas latihan beban ya. Yes. Jadi ketika aktivitas latihan beban kita membakar gulanya optimal dan kebetulan memang banyak gula yang dibakar itu memang adalah berasal daripada glukos gitu. Makanya kenapa Mm. memungkinkan kita untuk makan karbohidrat yang juga tinggi gitu ya, karena tiap Ya. hari memang latihan Mm-mm. beban. Tapi kebanyakan ibu-ibu rumah tangga di luar sana memang banyak melakukan aktivitasnya lebih ke kayak banyaknya justru malah kebanyakan kan cardio exercise atau bahkan Cardio mungkin ya. jarang olahraga ya gitu ya. Ketika jarang olahraga otomatis jadi akhirnya pemenuhan sumbernya itu bisa didapatkan dari lebih banyaknya justru malah dari lemak dan protein yang sedang. Nah, mungkin kita masuk ke, karena waktunya terbatas, kita masuk ke Ya. latihannya aja, Mbak. Nah, kan cewek sekarang kan latihan banyak banget. Nah, kalau Mbak latihannya, regimennya seperti apa gitu? Kayak seminggu berapa kali, lalu apa-apa Se- aja yang dilatih, Mbak? Seminggu minimal sih 4 kali sih Oh, seminggu ada minimal gitu. 4 kali. Iya, pasti Perbedaannya ada. kardio sama weight trainingnya apa, Mbak? Mbak kardionya apa? Kardionya saya ya paling simpel untuk masa kayak sekarang ini ya paling jogging lari di Jalan kompleks aja gitu. Iya, gitu ya. Oke, kompleks. oke, Kalau oke. biasanya di gym ya saya suka Pakai ikut kelas treadmill gitu ya. Oh, ikut kelas Zumba ya. atau ikut Oh, kelas oke. combat 1 jam udah Oh, gitu. oke, oke, oke. Nah, waktu Tapi ikut kelasnya itu berarti hmm, Mbak weight training dulu atau ikut kelas, iya, istirahat, masukin makanan baru weight training atau weight training dulu baru tutup ke kelas? weight training dulu. Weight training Oh, dulu, oke. udah selesai semuanya, baru saya suka break dulu, saya ada asupan lagi apa bawa makanan atau yang simpel aja sih atau protein shake, udah paling gampang, udah terjeda Mm-mm. setengah jam Mm-mm. sampai 1 jam, baru saya ikut kelas Mm-mm. gitu. Oh, oke, oke. Ya, di Mm-mm. satu sisi bisa melakukan itu ya, teman-teman. Di sisi lain, kalau kita mau memanfaatkan timing tersebut, ya, ketika kita gula sudah terbakar, gitu ya, artinya kita sudah rendah, Mm. langsung masuk ke kardio. Pada saat itu dia akan menggunakan lemak sebagai sumber tenaga lebih Lemak ya, optimal Mas, ya. lagi ya, lebih optimal. Kecuali kalau memang Mm. ya tadi memang for the sake of emang mau iya jauh lebih optimal. Jadi nggak memasukkan apa-apa lagi di antara itu gitu. Makanya kenapa badannya pasti Mm. akan lebih cepat lagi. Persis seperti Mm. kayak teman-teman melakukan kardio atau yang dikenal yang namanya fasted cardio sebelum buka puasa ya kalau Sebelum buka teman-teman tahu puasa ya, ya. ya kan. Mm. Jadi begitu pas sudah mau buka kardio. Nah, kebetulan kalau dalam case Mbak misalnya baru makan sarapan pertama atau Mm. breakfastingnya itu atau Mm. buka puasanya itu Ya, ya. di mana namanya di jam 11 atau jam 12 misalnya ceritanya punya waktu sambil nunggu anak sebelum keluar Mm. sekolah Mbak Mm. bisa fitness. Nah, pada Ya. saat itu kan bagus sekali gitu Yes, ya. yes, Jadi betul. Mm. udah kardio duluan di sana gitu Mm-mm. atau ikut Mm-mm. kelas gitu misalnya ya. Ya. Atau kalau misalnya mau weight training dikit aja deh nggak ini karena Mm. kan gulanya kan udah terlalu Gula lagi ngedrop. drop, ya, Nah, betul, jadi betul. konsepnya kan menggunakan lemak sebagai sumber tenaga bukan Mm. menggunakan gula sebagai sumber tenaga.
Nah, mungkin Mas, saya rasa mungkin begitu banyak ya topik kita hari ini tentang kesana kemari, tapi nanti yang pasti teman-teman bisa nanti cek Instagramnya Mbak Fen. Instagramnya namanya apa Mbak? Fanfit fit, Fit ya, Lisis. Licious ya, Ya. nanti bisa cek di sana. Nah, di sisi lain juga kebetulan saya sama Mbak Vincent dan juga Mas Riki sama Bobby Chen sama Mas Halim, kita membuat satu aplikasi tentang fitness. Nah, di situ Ya. ada apa aja tuh Mbak? Mbak boleh cerita sedikit. Jadi teman-teman yang Hmm. belum download AyoFit ya, nah teman-teman bisa Ya. download. Nanti bisa lihat berbagai hal. Mungkin Mbak Vincent bisa sedikit share nih dalam 10 menit Hmm. terakhir nih. Ya. Ya, jadi aplikasi AyoFit itu kita publish dari mulai baru dipublish Januari kemarin. Jadi itu tentang semua informasi yang bisa kita dapat itu dari latihan, program latihan yang khusus, Iya, konsultasi kepada para ini ya coaches yang memang expert di bidangnya masing-masing. Terus kita juga ada artikel, kita ada YouTube channel juga. Terus sekarang kita lagi ada fitur baru, itu merupakan apa ya? Karena masa corona ini, jadi kita bikin suatu feature untuk para teman-teman trainer yang yang mau memiliki berbagi gitu ya. memiliki program latihan tertentu yang mau dibagikan ke kita semua, itu kita bisa ada platformnya di situ, kita bisa publish juga, jadi bisa di-sharing ke semua orang gitu ya. Iya, Jadi kalau bisa buat latihan di fitness rumah juga ya, gitu. buat wanita ada juga ya, kayak latihannya Mbak Fenfen, gerakan-gerakannya ada gak di situ Mbak? Iya, Bisa. ada. Jadi Iya, kalau yang teman-teman basic. biar kepengen tahu ya, basic ya. Yang basic banget itu ada, misalkan shoulder Uh, apa aja itu bisa diklik, uh. semuanya keluar tuh. Oh, Dari oke. dari Ya. shoulder depan, belakang, semua satu-satu Ya. kita udah gambarin Gambarnya gitu. Mbak Fenfen semua ya, yang ininya ya. Enggak juga sih. Oh, enggak. Enggak juga. Iya, Enggak iya, iya. juga. Iya. Iya ya, jadi teman-teman sekali lagi ya, yang belum download bisa download. Jadi salah satu lah ya, salah satu pilihan daripada begitu banyak aplikasi yang bagus. Ini sebenarnya satu hal yang sebenarnya ketika kita berusaha untuk memanfaatkan teknologi, persis seperti pagi hari ini juga, kita memanfaatkan teknologi dalam arti sekarang ini mungkin selama ini misalnya saya sama Mbak Fenfen kita cuma ngobrol aja berdua, oh iya diet gimana, ini gimana latihan, tapi sekarang karena ada satu medianya memungkinkan ketika kita berbicara, ngobrol, akhirnya yang mendengar bisa banyak orang ya. Iya, Itu iya. satu hal yang baik. Begitupun juga dengan aplikasi tersebut juga sama. Teman-teman bisa jadikan itu sebagai fitness guidance lah buat teman-teman. Iya, Tapi panduan ya. ya panduan, tapi di sisi lain juga memang teman-teman perlu bersabar juga karena biasanya sebuah aplikasi itu kan memang harus perlu diimprove lagi di apa gitu ya. Tapi memang membutuhkan pasarnya sih ya, karena kalau semakin banyak orang yang masuk dan juga download aplikasinya, banyak yang memanfaatkannya. Nah pada saat itu kemampuan aplikasinya itu untuk mengembangkannya jadi bisa lebih banyak lagi. Tapi kalau seandainya nggak ada yang memanfaatkannya juga, biasanya jadi aplikasinya juga nggak akan optimal. Nah, nanti teman-teman bisa download itu rencananya mungkin besok ya, besok sore jam 3. Saya khusus akan membahas aplikasi tersebut dengan kreatornya ya si Bobby ya, untuk bisa ngebahas secara detail tentang hubungan antara fitness dan lebih teknis dan teknologi ya. Nah, kurang lebih kira-kira itu sih. Nah, dari Mbak Van sendiri mungkin kalau secara umum lebih kepada ngasih masukan kepada cewek-cewek nih yang di luar sana ya. Mungkin satu hal tadi yang sebelum tadi saya masuk ke Mbak Van tadi saya sempat ngobrol sama teman-teman di IG Live adalah bahwa masyarakat yang sehat bangsa yang kuat berasal daripada masyarakat yang sehat. Masyarakat yang sehat berasal dari bangsa yang kuat, dari keluarga yang sehat berasal dari ibu yang sehat. Nah, itu sering saya kemukakan dalam arti maksud saya kadang-kadang dalam keluarga ketika ibunya seperti misalnya Mbak Fen gitu ya, atau mungkin Mbak Novita gitu ya, atau mungkin yang lainnya yang ibunya sehat, itu biasanya kadang-kadang jadi mau nggak mau jadi akhirnya seluruh keluarga ikutan sehat gitu. Jadi anaknya jadi
meskipun anaknya seneng makan cheating atau apa goreng-goreng apa, tapi dia karena dia ngelihat pola perilaku ibunya Yes, gitu. Karena betul. ibunya kan adalah role model. Kadang-kadang juga di dalam sebuah keluarga kalau ibunya sehat, kadang-kadang suaminya pulang ke rumah juga begitu dia mau makan, akhirnya makanannya yang ada malah makanan sehat semua ya di meja. Mau nggak mau, kalau mau nggak Nah, sehat ya silahkan jajan di luar gitu ya. Tapi iya, kalau di iya, rumah pasti betul. kenanya udah kena sehat terus. Hmm, Tapi hmm. yang sering terjadi juga malah gara-gara ibunya sehat, akhirnya saya malah ikutan semua gitu ya. Bahkan seluruh keluarga pun juga ikut berolahraga bersama. Itu juga yang Hmm, dialami oleh adik saya ya, misalnya Ari gitu ya. hmm. Anaknya jadi ikutan juga, ikutan olahraga juga. Nanti Ya, makannya ikutan, terlepas daripada anak kecil juga tetap ya masih senang makan yang enak-enak ya, apa. bang, Tapi cheating-cheating ya. minimal Hmm. ada satu stage di mana ketika anak ngelihat, oh ibunya kok rajin olahraga ya, Ya, oh kok ibunya makanya ini makannya kok ya, ya. diatur, gitu. Nah mungkin itu loh Mbak, apa yang bisa Hmm. disampaikan sebelum kita tutup. Iya, memang benar sih ya. Maksudnya apa yang kita lakukan sehari-hari itu kan pasti dilihat gitu, terutama orang terdekat kita gitu. Ya apalagi anak kecil gitu kan suka banget niru gitu ya. Mami lagi ngapain? Misalnya lagi bikin apa gitu, kue apa. Jadi saya, oh ini Betul. kue yang sehat gitu, gini-gini, ini isinya ini. Jadi nggak pakai mentega loh gitu. Tapi tetap enak kan. Nanti dia coba, oh iya ya gitu. Oh bener juga, berarti makanan makanan sehat tuh nggak selamanya nggak enak gitu. Jadi dia tuh punya bayangan ya benar gitu yang memang kita lakukan sehari-hari juga dia serap gitu. Nah kadang dia bisa Betul, bisa betul. kayak yang tadi yang cewek bisa tiba-tiba bikin apa gitu di bawah, naik ke atas bawa satu bowl itu isinya kayak buah-buahan dikasih yogurt udah gitu ada chia seednya apa gitu yang biasa saya suka bikin dia bikin sendiri Oke. gitu saya sampai Oke. emes gitu oh gitu ya iya dia juga suka makan oat Ya. tadi pagi juga makannya oat gitu cuman makan oat sama pakai madu sedikit, ya dia udah bisa makan gitu. Iya, Kadang saya iya. bikin kayak protein pancake, dia juga ikutan join makan gitu. Jadi ya Oke, maksudnya oke. ya kita memang mewarisi ya yang sehat ke dia. Mau dipaksain juga kan nggak bisa ya Mas ya. Nama anak Betul, kecil kan betul. ya pasti terlepas dari itu dia masih punya ya namanya anak kecil kan masih suka jangankan anak kecil orang dewasa aja dikasih kentang goreng juga kan maksudnya wah gitu kan pengen gitu cuman Iya, at betul. least paling tidak kan yang dia lihat itu yang baik gitu yang kita memang Betul. lakukan sehari-hari yang kita makan yang kita lakukan Mm-mm. olahraga misalnya ngapain Mm-mm. mami nggak capek ya olahraga terus misalnya gitu iya Iya, ya iya. kayak simple hal-hal simple sih memang Betul, memang betul. Iya, jadi saya rasa memang kembali lagi kan kadang-kadang kalau kita berbicara parenting itu cara yang termudah itu adalah memang mengajarkan dengan mencontohkan. Nah, gitu. ya Jadi buat teman-teman sekalian, hari ini obrolan kita di IG Live ini kebetulan seorang ibu rumah tangga, Mbak Fen, yang pola hidupnya berubah gitu ya, dan itu menjadikan satu contoh yang baik bukan cuma bagi keluarganya Mbak Fen aja, tapi juga bagi siapapun juga hmm, ya gitu. hmm, Dan hmm. apalagi ya kadang-kadang memang sensitif ya ini ngomongin umur nih kalau cewek gitu ya. Tapi kalau teman-teman tahu ibaratnya Mbak Fen ibaratnya juga bukan bukan kepala dua ya Mbak ya. Hmm. Iya, iya. I Jadi wish I wish iya, muter udah lagi dikali ya udah dikalikan dua ya juga gitu ya. udah Jadi kali dua teman-teman ya ya udah kali dua lagi gitu. Jadi artinya maksudnya kalau bicara wanita itu kadang-kadang ada istilah yang mengatakan bahwa bahaya terbesar itu bukannya kita punya cita-cita yang tinggi dan kita tidak mampu meraihnya, tapi bahaya terbesar adalah ketika kita punya cita-cita rendah, itu yang kita yakini dan itu yang kita lakukan. terjadi ya malah ya Iya, nah wanita dalam hal dia mau punya penampilan yang sehat, punya penampilan yang cantik, ya, punya badan hmm, yang bugar, hmm. itu selalu merasa begitu udah masuk kepala 4 gitu ini apa, aduh udahlah, ya udahlah Iya mau apa iya lagi, iya bahkan hmm. kepala 3 bahkan ya Mbak ya, di kepala 3 Tiga aja kayaknya, udah iya 3 ngeluhnya aja, banyak gitu aduh udah ngeluhnya banyak, udah iya apa iya gitu. betul betul Iya, jadi di satu sisi waktu lagi muda attachment-nya terhadap badan itu tinggi gitu. Tapi uniknya ketika udah masuk kepala 3 atau masuk kepala 4, tiba-tiba malah dilepas ini iya semua gitu, malah hmm. dilepas semua. Nah, jadi saya rasa
sebenarnya bukan masalah kita mau punya penampilan baik ya teman-teman sekalian, tapi Hmm. justru wanita kalau saya melihatnya adalah karena dia ingin punya penampilan baik dengan cara yang baik dan benar tentunya, bukan Yes. ditarik-tarik atau Iya, iya. disuntik-suntik ya, bukan. Tapi dengan cara yang baik dan benar. Nah, yang terjadi teman-teman sekalian adalah justru malah kesehatan mengikutinya. Dan ketika Yes. ibunya sehat, akhirnya ternyata seluruh keluarganya sehat. Dan makanya ketika seluruh keluarganya sehat, dari keluarga kecil sampai keluarga besar, nah pada saat itulah lingkungannya akan sehat dan akhirnya masyarakatnya juga akan sehat. Dan itu saya rasa yang menjadi penting buat kita hari ini, karena kalau kita pola perilaku kita tidak kita jadikan sebagai satu apa ya namanya modalitas bagi kita, maka wajar aja apa yang terjadi seperti hari ini gitu. Kita sibuk untuk ngurusin malingnya gitu. Wah, ini malingnya Ya. nanti ngapain nih datang ini apa. Tapi pintu di rumah kita semuanya dibuka. Dibuka, iya, Buka betul. apa-apa semua, dompetnya dibuka. Jadi kita tidak punya sistem pertahanan di dalam rumah kita, itu nggak ada gitu. Ya. Nah, salah satu yang berperan dalam sistem pertahanan itu kan anggota keluarganya gitu. Nah, dalam ini kebetulan ibunya nih, ibunya ini apa. Nah, jadi bisa bayangkan teman-teman sekalian, yang terjadi hari ini adalah kita sibuk mengurusi perilaku si maling sama si itunya yang ini. Nanti dia datang nggak ya? Dia datangnya jam berapa ya? Ini apa gini? Tapi Bu, tapi pintunya ditutup nggak? Ya Enggak. enggak sih, saya buka. Itu kok dompet ada di depan rumah, Bu, ditaruh sama tasnya gitu ya. Apalagi kayak Mbak, tasnya gitu yang keren ya, Chanel gitu ya. Chanel ditaruh di depan rumah gitu ya. Jadi nanti yang disalahin siapa? Malingnya. Iya nih, dasar ada banyak maling di rumah saya. Kenapa? Iya, tas Chanel saya diambil. Loh, emang di mana tasnya? Saya taruh tuh di depan rumah. Nah, jadi analogi ini paham ya teman-teman sekalian ya. Jadi analoginya kita ketimbang kita sibuk berbicara tentang immune system atau immune health atau kecerdasan daripada tubuh manusia atau pola perilaku kita, tapi kita malah sibuknya ngurusin yang di luar sana gitu. Termasuk juga harus pakai ini, pakai itu ya, topeng apa segala dipakai semua ya keluar gitu ya. Tapi di sisi lain, sedangkan di rumah tiap hari promonya yang transfer goreng-gorengan gitu. Ayo dong, beli dong, makan ini, sampai makan ya. Jadi sampai cabi gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang teman-teman salah paham ya di sana ya. Jadi kita ngerusak sendiri tubuh kita buka pintu rumah kita lebar-lebar, lalu akhirnya memberikan kesempatan kepada orang untuk nyolong masuk ke dalam rumah kita. Bukanlah hal yang bijaksana ya. Saya ucapkan, Mas Ade, saya mau ya, nanya tambahkan ini lagi. apa, ada yang mau nanya tuh apa, jadi orang khususnya cewek ini paling bener kan suka nanya paling cocok tuh usia berapa sih mulai latihan gitu. Usia sekarang jawabannya. Ya, Usia tidak ada sekarang kata tuh mau usia 30 mau sekarang. 40 juga Ya, sekarang. tidak ada kata terlambat ya Mbak ya. Betul tuh Mbak ya. Fanfan, saya ucapkan terima kasih. Bentar Thank lagi you kita juga Mas mati Ade. waktunya. Kita mati. Gitu. Jangan Mas. Nanti, ya, waktunya maksudnya. Waktu IG-nya ini yang kita ini ya. Saya ucapkan terima kasih. Teman-teman, terima kasih juga udah belajar bersama-sama. Semoga bermanfaat ya. Nanti sama Mbak Fanfan di save juga ya. Pembicaraan kita. Saya ucapkan terima kasih. Thank you Dadah. semuanya. Thank you, bye.